Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan rasional satu variabel. Ayo, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, kita perhatikan masalah berikut ini. Para pengrajin dalam setiap harinya bisa memproduksi 3 atau lebih pasang sepatu. Jika pembuatan sepatu dapat dinyatakan dalam bentuk S sama dengan 1-2T per 2-T pasang sepatu untuk T jam, maka berapa lamanya atau berapa jam para pengrajin itu bekerja? Pertama, dari informasi yang sudah kita dapatkan, kita buat menjadi bentuk model matematika. S sama dengan 1-2T per 2-T, dan S lebih dari sama dengan 3. Sehingga model matematikanya menjadi 1-2T per 2-T lebih dari sama dengan 3. Lalu, bagaimana langkah penyelesaian dari masalah ini? Sebelum itu, kita cari tahu terlebih dahulu mengenai pertidaksamaan rasional. Apa itu pertidaksamaan rasional? Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Jadi, untuk mengetahui apakah itu pertidaksamaan rasional atau bukan, kita cukup perhatikan penyebutnya saja. Apakah memuat variabel atau tidak? Jika iya, maka pertidaksamaan rasional. Jika tidak memuat variabel pada penyebutnya, maka pertidaksamaan itu bukanlah pertidaksamaan rasional. Untuk lebih jelasnya, kita identifikasi pertidaksamaan berikut ini. Apakah termasuk pertidaksamaan rasional atau bukan? Pertama, X-2 per 2X plus 6 kurang dari 0. Apakah ini pertidaksamaan rasional? Jawabannya adalah iya, karena pada penyebut memuat variabel X. Nomor 2, 2X min 4 per 5 dikurangi 3X plus 9 per 7 lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan ini apakah termasuk pertidaksamaan rasional? Bukan ya, karena pada penyebut tidak memuat variabel. Sekarang untuk nomor 3, 1 per X plus 1 lebih dari 1 per X min 1. Bagaimana? Apakah termasuk pertidaksamaan rasional? Iya. Dan yang terakhir, nomor 4, X kuadrat min 3X min 10 per 2 kurang dari sama dengan 1 per 3. Apakah pertidaksamaan rasional? Jawabannya adalah bukan. Oke, setelah kalian mengetahui manakah yang termasuk pertidaksamaan rasional dan mana yang bukan, sekarang kita beralih ke bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional memiliki bentuk fx per gx kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0, fx per gx lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0. Untuk fx merupakan fungsi pembilang dan gx adalah fungsi penyebut. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa untuk fungsi penyebut yaitu tidak boleh sama dengan 0. Ada beberapa catatan penting yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah jika tanda pertidaksamaan rasional kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka pada titik kritis atau pembuat 0 tidak termasuk penyelesaian, sehingga pada garis bilangan digambarkan dengan bulatan kosong. Yang kedua, untuk tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan 0, maka pada pembuat 0 atau titik kritisnya termasuk ke dalam penyelesaian, sehingga pada garis bilangan digambarkan dengan bulatan hitam. Dan yang terakhir adalah fungsi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga untuk titik kritis atau pembuat 0-nya bukan termasuk penyelesaian dari pertidaksamaan. Oleh karena itu, pada garis bilangan fungsi penyebut selalu digambarkan dengan bulatan kosong. Sekarang, untuk menyelesaikan masalah pada bagian pendahuluan, cermati langkah-langkah berikut ini. Kita tuliskan lagi bentuk model matematikanya, yaitu 1-2T per 2-T lebih dari sama dengan 3. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Kita kurangkan kedua ruas dengan 3, supaya ruas kanan menjadi 0, sehingga akan kita dapatkan 1-2T per 2-T kurang dari 3 lebih dari sama dengan 0. Langkah kedua, faktorkan
fungsi pembilang dan penyebut dalam faktor-faktor linear. Maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga menjadi 1 min 2T per 2 min T dikurangi 3 dikalikan 2 min T per 2 min T lebih dari sama dengan 0. Kita operasikan seperti biasa, sehingga akan didapatkan hasil T min 5 per min T plus 2 lebih dari sama dengan 0. Setelah kita dapatkan faktor linear untuk fungsi pembilang dan penyebutnya, kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu dengan menentukan pembuat nol atau titik kritis. Untuk pembilang, yaitu T min 5 sama dengan 0, kita dapatkan nilai T sama dengan 5. Dan untuk penyebut, yaitu min T plus 2 sama dengan 0, kita dapatkan nilai T-nya yaitu sama dengan 2. Ingat ya, bahwa untuk fungsi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena T-nya untuk penyebut didapatkan 2, maka 2 bukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan. Sehingga, dalam garis bilangan nanti kita gambarkan dengan bulatan kosong. Langkah yang keempat, yaitu dengan menuliskan pembuat 0 pada garis bilangan. Kita tuliskan nilai 2 dan 5 pada garis bilangan. Untuk 2 dengan bulatan kosong, dan 5 dengan bulatan penuh atau bulatan hitam. Untuk 5 yaitu dari fungsi pembilang, bulatan mengikuti tanda pertidaksamaan pada soal. Karena pada soal bertanda lebih dari sama dengan, maka titik kritis pada pembilang yaitu 5 diberi bulatan hitam. Langkah yang kelima, yaitu dengan menentukan tanda positif atau negatif untuk setiap interval atau daerah dengan mengambil titik uji pada setiap interval. Kemudian kita substitusikan titik uji ke pertidaksamaan. Ingat, kita hanya menentukan tandanya saja, yaitu positif atau negatif. Oke, sekarang kita ambil titik uji di sebelah kiri nilai 2. Misalkan kita ambil titik ujinya 1. Kita substitusikan ke pertidaksamaan, yaitu ke T min 5 per min T plus 2. Ingat, hanya tandanya saja, positif atau negatif. 1 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif, min 1 plus 2, hasilnya adalah positif. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Lanjut ke titik uji antara 2 dan 5. Kita ambil T sama dengan 3. Kita substitusikan ke pertidaksamaan menjadi 3 min 5, hasilnya adalah negatif, dan min 3 plus 2, hasilnya juga negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Dan yang terakhir, titik uji kita ambil di sebelah kanan dari 5, yaitu kita ambil T sama dengan 6. Lalu kita substitusikan lagi ke pertidaksamaan. 6 kurangi 5, hasilnya positif. Min 6 ditambah 2, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Setelah kita dapatkan tanda positif atau negatif untuk setiap intervalnya, kita lanjutkan dengan langkah yang keenam, yaitu dengan menentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian adalah daerah yang memiliki tanda yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan pada soal. Dalam soal memiliki tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, sehingga kita pilih daerah penyelesaiannya yang bertanda positif atau 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah T lebih dari 2 kurang dari sama dengan 5. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 3 atau lebih pasang sepatu yaitu antara 2 sampai 5 jam. Sekarang kita ke contoh soal 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 1 per X kuadrat min 5X plus 6 kurang dari 0. Penyelesaiannya sama seperti langkah-langkah penyelesaian sebelumnya. Karena ruas kanan sudah bernilai 0, maka kita lanjutkan dengan memfaktorkan fungsi penyebut. Karena fungsi penyebut masih berbentuk kuadrat, kita faktorkan menjadi bentuk linear terlebih dahulu. Sehingga menjadi X plus 1 per X min 2 kalikan X min 3 kurang dari 0. Setelah fungsi pembilang dan penyebut masing-masing sudah berbentuk linear, kita lanjutkan dengan pembuat 0 atau titik kritis. Untuk pembilang, kita dapatkan nilai X sama dengan min 1. Ingat, karena pertidaksamaan memiliki tanda kurang dari, sehingga nilai min 1 kan termasuk ke dalam penyelesaian. Sehingga pada garis bilangan kita gambarkan dengan bulatan kosong.
Untuk fungsi penyebut, kita dapatkan masing-masing nilai, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Untuk fungsi penyebut, juga kita gambarkan dengan bulatan kosong pada garis bilangan. Setelah itu, kita gambarkan masing-masing pembuat 0 pada garis bilangan dan kita lanjutkan dengan menentukan tanda positif atau negatif pada setiap interval. Untuk sebelah kiri negatif 1, kita ambil X sama dengan negatif 2, dan kita substitusikan ke pertidaksamaan, sehingga didapatkan tanda negatif. Untuk interval di antara min 1 dan 2, kita ambil titik ujinya X sama dengan 0, dan kita dapatkan tanda positif sebagai hasilnya. Kita lanjutkan dengan interval antara 2 dan 3. Kita ambil titik uji X sama dengan 2,5, dan kita dapatkan tanda negatif. Dan yang terakhir, kita ambil titik uji di sebelah kanan 3, yaitu X sama dengan 4, dan kita dapatkan tanda positif. Setelah menentukan tanda, kita lanjutkan dengan menentukan daerah penyelesaian. Karena pada soal memiliki tanda pertidaksamaan kurang dari, maka kita ambil daerah penyelesaiannya yang bertanda negatif. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari negatif 1, atau X lebih dari 2, kurang 3, dan X adalah anggota bilangan real. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum kalian pahami, silakan bertanya di WhatsApp grup ya. Selanjutnya, untuk soal latihan ada 2 soal. Kalian kerjakan satu saja, 1A, 1B, atau nomor 2 saja. Lalu kalian fotokan dan kirim hasil pekerjaan kalian ke WhatsApp group selama pembelajaran ini berlangsung. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.